Ya, silakan Dek. Sebentar. Tadi kan udah tak jelasin yang kerja apa namanya cara kerja V41, V04 sama V03. Baru gabung Dek. Baru masuk ya. Astagfirullah. Dia baru masuk Bang. Tadi Ada yang belum gabung nggak temennya? Biar aku nggak ngulang-ngulang lagi nih jelasinnya nih. Izin Bang, Heeh. boleh nggak kalau yang bisa di VN aja nggak Bang? Soalnya kecepatan ngomongnya Bang. Oke. Jadi saya nulis, udah tulis Bang, tapi kayak nggak dapat semua gitu Bang. Oke, nanti gini aja ya. Apa namanya, tak sketch, tak tulis gitu. Aku gambar separatoran sekalian, nanti tak jelasin di situ ya. Iya Bang, itu Baim. Kalau besok jam 9 belum tak kirim, nanti diingetin aja Dek. Ya, terima kasih Bang. Mohon maaf merepotkan Bang. Apa-apa, udah jadi pembimbing, udah kewajiban ini. Aku dulu juga sering repotin pembimbingku soalnya. Yang penting besok waktu sidang lancar aja lah. Gak enak sama Bu Astri kalau sampai pas di sidang ternyata kalian masih banyak kurangnya itu. Ntar aku mau buka data kerjaan kantormu dulu. Iya Bang. SPM. Salah. Alhamdulillah. Oh, yang atasnya. Di data SPM. Besok itu tanggal Oke Dek Maurits, bisa dijelasin Dek? Ya Bang, jadi kalau di sini kan kayak ada apa? Jadi kayak dari kalau untuk BPJS kan. Sorry sih gambarnya hilang ya? Di punya aku hilang nih. Ada Bang. Muncul ya di aku ya. Bisa di stop terus di share screen lagi nggak? Oh, punya aku yang ngehang. Oke Dek, sudah muncul Dek. Nah Bang, kalau di BPJS ini kan kayak ada kontrol sistemnya Bang, tapi kalau di sini kan kayak ini kayak ada
dari sensor terus logic solvernya Jadi sama sambil tunjukin ya, sambil tunjukin mouse-mu ya, tunjukin di mana kontrolnya gitu yang Mbak maksud tuh. ini. Apa tuh? Sudah gerak ya atau punya aku yang memang belum gerak nih? Nah kayak di sini bang, ini kan kalau ini kan PSHH sama PS, ini kan kayak untuk SIS-nya bang. Tapi untuk kayak macam basic, jadi basic proses kontrol sistemnya itu kayak mulai dari sensing elemennya terus sampai control valve-nya lah bang, sampai final control elemennya. Tapi di sini untuk control valve kayak untuk dari kontrol untuk mengontrol itu nggak ada bang. Jadi hanya untuk kayak langsung SIS. yang SIS Jadi, ya bang. Gini Dik, kenapa kok untuk ngatur untuk flow-nya itu ya. Ya Karena aku nggak tahu sih kalau tahu yang kompresor di darat itu yang di kilang juga kontrol valve itu auto itu katanya sumbernya kita itu kan dari mana dari sini itu keluar itu akan diputar lagi di sini untuk recycle. Cuma seperti itu. Nah, kontrol valve-nya itu di sini nih. Dia itu justru gas yang dari sumur tadi namanya KLXB sama LLD itu kurang. Desainnya itu adalah untuk satu kompresor itu sekitar, bisa aku fotoin ya. Itu kalau nggak salah sekitar 90 mm SRD, 90 juta kaki kubik feet. Ya standar kubik feet. Cuma sekarang gasnya itu yang ada cuma 20. Jadi dia itu ada recycle, itu adalah recycle dari gas yang seharusnya sudah tinggal dijual, itu diputar lagi untuk ditambahkan sebagai umpan si kompresor seperti itu. Jadi kalau misalnya recycle kontrol valve yang dia akan naik turun, kalau misalnya flow-nya kurang dia akan flow-nya kegedean dia akan buka, flow-nya kekecilan dia akan nutup, itu enggak ada. Justru kontrol valve itu adalah station recycle tadi itu yang gas sudah mau dijual tadi itu diputar lagi untuk diumpan sebagai umpannya kompresor seperti itu. Jadi kalau untuk sensingnya tadi itu, sensing pressure itu dia itu cuma ketika dia deteksi pressure low gitu kan, ya pressure switch low, itu dia akan memberikan alarm. Coba kamu nanti cek, sama aku kan pernah ngasih kamu safe chart ya, coba kamu cek safe chartnya kompresor.
itu kalau pressure switch low, itu dia akan memberikan alarm. Untuk apa? Untuk memberitahukan ke operator bahwa, oh, kompresormu itu kekurangan gas, gitu kan. Nah, ketika itu alarmnya itu kalau di MMCBX itu 45, Dek. Kamu tulis ya datanya ini ya. 45 itu dia PSL akan aktif. Memberi outputnya apa? Alarm memberitahu operator bahwa si kompresormu itu kekurangan feed atau kekurangan umpan untuk dikompres gitu kan. Kekurangan bahan baku lah bahasa kasarnya itu. Nah, sedangkan yang ketika itu berlanjut sampai pressure 40, maka dia akan mengaktifkan namanya PSLL, pressure switch low. Apa yang akan terjadi? Dia akan mematikan si kompresor seperti itu. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kompresor itu kekurangan feed gas sampai 40 itu dipaksakan, maka kompresor itu akan kempot. Gas yang ada di pipa itu dikompres terus ditarik terus pipanya itu bisa ngeresek. Kamu tahu kalau misalnya kayak kaleng sprit itu enggak? Mbok tekan gini itu kan penyok tuh, penyoknya ke dalam. Nah, itu. Seperti itu. Cuman saya masih bingungnya itu ya gitu Bang. Suruh ini apa nambahin BPJS-nya. Cuman ya kamu sampaikan ke desain pembimbing aja Pak. Kemarin saya bimbingan sama bimbing lapangan Pak. Kondisi di lapangan itu cuma seperti ini gitu kan, karena memang keterbatasan teknologi yang sekarang dipakai oleh anjungan di mic gitu. Mungkin saran dari Bapak akan saya masukkan ke saran bab 5 untuk perbaikan di anjungan mic seperti itu aja deh bilangnya tuh. Oh iya, ini ada Bang untuk alarmnya. Ini Bang. Ya kan ya, PSL alarm, PSLL dia akan shutdown si kompresor. Mantap Dik Maulid sini sampai detail gitu analisanya. Hebat lah. Tutur mau. Nah, iya begitu. Menurut Abang, kalau saya jadi untuk penjelasan saya itu cuma masukkan betul itu apa, nanti kamu kalau saran ke dia itu kamu masukin ke saran nanti. jadi gini Bang, saya kan untuk pembahasan juga masih belum ini Bang, masih bingung Bang. Jadi kalau kira-kira menurut Abang kalau saya pakai SIS aja atau gimana Bang? Kamu kan kontrol pressure ya. Iya. Kalau kamu kontrol pressure kamu jelasin aja namanya. Tadi ada istilah station recycle gitu kan. Kamu jelasin bahwa kan kamu masih pengamatan nih bahwa ternyata kontrol pressure di kompresor itu dilakukan dengan cara tadi itu kan station recycle. Ketika kompresor mengalami kekurangan gas, maka operator akan melakukan intervensi ke HMI untuk membuka si kontrol valve gitu kan secara manual. Maksudnya pakai tombol naik turun ya. Secara manual untuk menambah recycle kompresor seperti itu. Jadi karena kamu masih pengamatan kan, kamu amatin aja yang di lapangan apa itu yang kamu laporkan gitu. Soalnya kalau kamu sudah evaluasi itu kan, oh desainnya dari pabrik itu seperti ini, atau dari engineering awal waktu desain, ternyata kok di lapangan seperti ini. Nah, deviasinya berapa persen, itulah yang evaluasi. Kalau kamu nanti tingkat 3, harusnya ini kita bicara PEM yang dulu itu ya, tingkat 3 optimasi, oh ini setelah kamu evaluasi nih, ternyata si performa alatnya itu baru 87%. Nah, kamu idemu apa untuk mengembalikan dia supaya naik ke 100% lagi atau 95% gitu. Historinya itu seperti itu, Dek. Jadi kamu sampaikan aja ke dosen pembimbing, pengamatan di lapangan itu seperti itu gitu. Cuma SIS doang. Kalau tadi yang diminta sama Bapak dosen atau Ibu dosennya tadi itu belum ada di mic. Oh, iya, Bang.
Mantap dek pengamatanmu dek sampai segitu. Ada lagi dek Maurits? Mungkin itu saja bang. Cuma sama nanti mau minta ini bang, foto-fotonya bang. Foto ini ya alatnya. berarti PSL sama PSLL ya. Iya bang. Kalau yang kemarin Station Recycle kan udah agreement dek, yang foto V81 itu juga Station Recycle-nya itu. Jadi nanti recycle yang tadi ketika kontrol valve dibuka, itu gasnya itu akan bukan masuk ke scrubber BX dulu, bukan, tapi ke V81. Besok coba aku fotoin lagi lah biar detail ya. Ayo. Diingetin ya kalau jam 9 belum tak kirim pokoknya ya besok ya. Siap bang. Pokoknya kelupaan. Terus siapa lagi nih? Halo apa dek? Sorry dek belum jelas dek. Di apa? Di stroke apa? Itu slug catcher biasanya. Slug catcher yang mana yang kamu tanyain? Kamu nanya ini slug catcher secara umum atau yang ada di mic doang? Slug catcher berapa yang kamu tanyain? Tag number-nya berapa? V41. Coba kamu buka PNID-nya V41 deh. Sudah baca belum? Sudah baca belum, Dek? Coba kamu cari dulu, tak tungguin. Pak Win, Pak Agus, Pak Budi, Pak Edo, Pak Mista, aku, Pak Irfan. Yanto, Kendalanya, Ade Sokyadi, terus Ade, Zain, Akhirnya, Rambe, oke, Edi. Terus satunya itu siapa namanya, Pak? Siapa itu namanya? Karyadi. Ardiana. Ardiana. Kuning. Besok tanggal 5.
Ini tanggal buka mati. Mati kita namanya. Social production. Gimana, udah ketemu, Dek? Ya, jadi sambil kamu nyari, jadi kalau misalnya tadi kayak Dek Maurits, bagus tuh pertanyaannya gitu kan. Apa namanya? Oh, ada saran seperti ini Bang dari apa namanya pembimbing gitu kan, tapi di lapangan nggak ada gitu kan, atau saya lihat seperti ini bisa nggak dijelasin gitu. Itu keren tak aku pertanyaannya gitu kan, atau saya ada saran seperti ini bagus. Tapi kalau alat instrumentasi yang terpasang kan itu harusnya ada di situ tulisannya, Dek. Coba nanti kamu cek lah ya, kamu baca di PNID-nya itu udah jelas misalnya alat instrumen apa aja di situ, misalnya level switch high, pressure switch low, level switch low, itu ada semua di situ. Tuh. Kamu cari tahu ya. Yang lainnya sambil nunggu Dek ini ya, sambil nunggu ya. Yang lainnya ada yang ditanyakan lagi nggak, Dek? Mungkin dari saya nggak ada lagi Bang, mungkin dari teman-teman lain. Gloria ya, udah clear ya, Dek ya. Kamu berarti tinggal Mekanismenya Dek, tinggal apa? Mekanismenya Bang yang tadi. Oke. Ayo Bang, saya juga Bang. Kurang Cukup tahu juga ya, Moritz. ada. Nggak Bang, mau nambah sama mekanismenya Bang. Mekanisme untuk dari kompresor itu setelah dari inputannya sampai keluarannya gitu. Oke. Sambil ditulis ya, Dek ya. Jadi kalau untuk kompresor sendiri itu cara kerjanya gini, dia itu jenisnya adalah Centaur 60 gitu kan. Besok aku fotokan spesifikasinya sama detailnya, itu ada berapa bit dan sebagainya ya. Gas dari station anjungan ya, anjungan lain. Ini kan tadi kan ada namanya kamu di sini mic misalnya kamu PKL di sini. Terus kamu yang tadi tak kirim yang overview NWG itu kan kakak kelasmu yang PKL di namanya Bravo, itu adalah namanya anjungan, lepas pantai atau flow station gitu kan bahasa Inggrisnya. Nah, gas di sini itu adalah junction, mic itu adalah junction. Gas itu dari apa namanya KL, station namanya KL sama 55 delta itu masuk ke mic gitu kan. Masuklah ke dalam V apa namanya secara desain itu masuk ke V04. Yang ambil V04 mungkin ya, ini overview semuanya ya. Gas masuk ke V04. Dari situ setelah kacar V04 ya, akan di-split menjadi dua. Yang pertama itu masuk ke kompresor MMF. Dia jenisnya Taurus. Kalau yang tadi tak bilang itu Centaur, yang ini Taurus. Itu dia akan digunakan untuk gas lift sebagai gas bertekanan tinggi yang akan digunakan untuk lifting minyak. Jadi dimasukkan ke dalam bumi, dia ngangkat si minyak. Nah, itu adalah gas lift. Nah, sedangkan yang kompresor Dek Maurits itu adalah gas sales, fungsi kompresor untuk gas sales. Dia kompresor digunakan untuk menaikkan tekanan gas menjadi gas yang akan dijual ke PLN seperti itu. Nah,
masuk dari V04 itu incoming-nya tadi itu masuk ke mic ya, si pipanya itu pressure-nya itu masing-masing 60 dari KL sama 58. Masuklah ke dalam V04 tadi itu pressure-nya menjadi setelah kaca V04 ya. Pressure-nya menjadi 56. Kenapa bisa turun? Karena ada delta pressure di pipa, restriksi kan kena pipa gesekan, terus dia belok-belok itu kan ngantem tuh, kan jadi ada penurunan tekanan. Terus dari V04 tadi kan dibagi ya. Masuklah yang tadi dari V04 masuk ke scrubber. Karena tadi slug catcher untuk menghilangkan aliran slugging. Slugging itu pola aliran yang tidak stabil. Itulah slugging. Sedangkan sebelum masuk ke kompresor tadi masuk adanya scrubber. Suction scrubber kompresor namanya. Suction scrubber kompresor. Kenapa namanya scrubbing? Mungkin bagi teman-teman yang pernah scrub dan sebagainya kan itu untuk menghilangkan sesuatu yang kecil. Jadi mayoritas itu adalah gas, ada liquid masih kecil, mungkin ke bawah sedikit. Jadi kan aku udah bilang bahwa kompresor itu makanannya itu adalah gas. Itu boleh ada liquid. Walaupun sekecil apapun, karena itu kan walaupun misalnya kayak butiran kecil di satu tetes air gitu kan. Tapi karena itu pressure-nya tinggi sampai 400 sampai 650 PSIG, itu bisa pecah si blade-nya itu yang dari besi itu gitu. Jadi nggak boleh. Masuklah scrubber tipenya itu dia salah satu jenis parator tapi fungsinya untuk scrubbing. Modelnya itu vertikal. Kalau V04 tadi itu horizontal, dia tidur gini. Kalau yang scrubber itu gini dia berdiri. Nah, namanya kalau misalnya kompresor BX yang K20 BX tadi itu namanya MMC P 001 BX kalau nggak salah itu name tag-nya itu. Nah, dari situ dia akan masuk ke kompresor BX. Dari kompresor tekanannya tadi kan udah di 56-an ya. Nah, suction-nya untuk kompresor BX itu adalah 47 PSI pressure-nya. Kenapa kok bisa gitu dari 56 ke 54? Karena beda platform. Kompresor MMC itu di platform namanya MMC, sedangkan vessel V04 itu di platform MMF, jaraknya emang rada jauh. Jadi ada delta pressure yang cukup tinggi deh. Sedangkan untuk suction-nya kompresor MMF itu di 52. Dari 56 turun ke 52, kalau yang kompresor MMC dari 56 ke 47. Seperti itu, 4746. Dari situ dia akan diputar tuh pakai turbin. Si kompresor tadi itu si turbinnya muter kompresor tadi muter gas. Pressure-nya dari 47 dinaikkan ke 190 PSI. Gasnya panas nih, karena ada proses penekanan kan gas panas. Nah, padahal pressure-nya kita butuh sekitar 400 nih, mau dinaikin ke 400 harus masuk ke kompresor berikutnya. Supaya energinya kompresor tidak berlebihan, maka temperaturnya diturunkan, masuklah yang namanya ke fan cooler. Dia kayak kipas angin gitulah, kalau bahas sederhananya itu. Dari situ akan terbentuk, karena tadi kan pressure tinggi nih, gas ditekan, didinginkan, dia itu akan terjadi pencairan atau kondensasi. Nah, akhirnya dimasukkan ke scrubber lagi, namanya vesselnya V strip 8 V0. Kalau yang CX ini misalnya V082 CX gitu. Misalnya dari BX ke CX ya. Nah, itu dipisahin lagi tadi kan karena ditekan, didinginkan. Itu adalah salah satu metode atau mekanisme pencairan gas kalau kamu nanti belajar gas alam. Dipisahin masuk ke scrubber tadi itu ke vessel, itu diambil lagi liquidnya. Akhirnya kan tinggal gasnya doang keluar dari atas tuh, masuk ke kompresor CX, ditekan lagi sampai pressure-nya ke 600, masuk ke cooler lagi, masuk ke scrubber lagi, diambil liquidnya, dipisahin yang tadi namanya kalau di sini spec oil, baru gasnya dikirim ke PLN untuk jadi pembangkit listrik seperti itu. Nah, tadi karena ada di sini di depan tadi itu fitnya kekurangan cairan, gas yang sudah mau dijual tadi itu diputar lagi. Itulah yang namanya recycle.
kayak misalnya apa namanya kamu sampah gitu kan, bagaimana cara pengurangan penggunaan plastik, salah satunya recycle, digunakan kembali. Nah tadi itulah gas yang sudah seharusnya dijual digunakan lagi sebagai umpan atau makanan isi kompresor, makanannya harusnya feed atau umpan bahasa Indonesianya, masuk ke situ. Nah masuknya kemana, bukan ke V04 tapi ke dalam V81 sama V41. Harusnya itu secara desain V81 V81, yang vessel V41 itu adalah vessel yang digunakan untuk menerima gas yang dari APN namanya. Ada anjungan yang dia remote, tidak bisa digunakan buat tempat tinggal, cuma kerja doang. Itu namanya APN. Tapi gasnya sudah habis. Nah, V81 posisinya itu juga sudah thinning atau tipis gitu kan. Akhirnya yang harusnya masuk ke V81 dimasukkanlah ke dalam V41. Nah, itu adalah slack catcher juga. Kenapa? Karena tadi tekanan tinggi 400, diputar lagi, kena ngantem belokan, fitting atau sambungan sebagainya, turun lagi pressure yang ngedrop kan, itu bisa terbentuk cairan lagi gitu. Harus dipisahin. Nah, apa namanya? Masuklah ke V41. Tadi itu di counter valve-nya itu di antara gas sales sama V41 sama V81. Itu counter valve yang di counter operator untuk ngatur suction si kompresor MMC. Kalau misalnya tadi kok suction-nya kurang dari 46 turun ke 45 alarm kan, kita harus nambah. Kita ngeset naikin bukaan counter valve, misalnya awalnya 20 kita naikin ke 23 misalnya, supaya gas tadi yang harusnya udah dijual dibalik lagi lebih banyak untuk dikompres lagi seperti itu. Secara hitung-hitungan rugi. Kenapa harga sudah harus dijual, bisa dijual gitu kan, kita ngompres butuh biaya tuh, listrik, terus peralatannya gitu kan, tapi kok digunakan lagi. Kenapa? Karena untuk mengamankan sistem. Kalau nggak gitu dia nanti shutdown karena sumber gasnya sudah terbatas seperti itu. Itu Dek. Jelas? Jelas Bang. Terima kasih Bang. Ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada sudah malam ya. Dek Minggu Stausen sudah ketemu Dek PNID-nya Dek. Oke, mungkin bisa diskusi juga sama teman-temannya ya. Kalian kan bersembilan, maksudnya ngerjainnya jangan sendiri-sendiri gitu kan. Ayo misalnya ngerjain di Viatranam atau di mana yang ini enak ngerjain buat bareng-bareng gitu kan. Diskusi, oh misalnya aku udah bab 3 nih, bab 3-mu kurang apa? Oh aku ada data ini, misalnya tadi Dek Thomas kan 03 sama Dek Gloria kan ada hubungannya. Bab 3-nya beda apa? Hampir mirip-mirip nggak masalah kalau bab 3, yang penting kalian di bab 4-nya pembahasannya kalian ada beda gitu. Atau mungkin kalian diskusi nanti bisa kalian terjemahkan dengan bahasanya kalian sendiri. Misalnya dari penjelasanku nih kurang jelas, Gloria kurang jelas gitu kan. Nanti Dek Thomasnya, oh aku tangkap tuh kayak gini nih. Kalian bisa sharing gitu, ngerjain aja bareng-bareng biar apa namanya bisa saling tukar informasi gitu. Ini yang satu orang yang nggak ikut bimbingan siapa Dek? Jaga Desa? Iya Bang. Yang nggak ikut bimbingan siapa? Halo? Iya Bang. Tadi Yang nggak masuk siapa satu orang? tadi ada Bang. Tere. Siapa Dek Maurid? Teresia Bang. Oke, lagi ada kesibukan nih. Mungkin kendala jaringan Bang. Jaringan Nggak Bang. apa-apa sih, maksudnya yang penting mau ikut bimbingan sama ini enggak kan bebas tuh. Yang penting apa namanya, kalau udah siap aja, data-data udah komplit, terus juga udah jelas aja, udah mudeng kondisi di lapangan seperti apa gitu. Mana aku juga apa namanya, semoga nanti kalau misalnya ada next PKL bisa offline lah, biar kalian juga bisa enak bisa lihat kondisi actual di lapangan di sini alatnya seperti apa gitu kan. Oke, ada ditanyakan lagi Dek, kalau nggak ada sudah malam. Besok tadi yang ada PR buat aku nanti kalian ingetin aja ya di WA lagi, besok di WA grup aja gitu.
Iya bang, siap bang. Sama kalau tadi yang masih kalian butuh desain alat yang masih sempat untuk lakukan perbaikan gitu kan, di list di Excel ya. Nanti kalau memang misalnya masih sempat, Senin aku mintain ke temanku yang di kantor. Misi bang. Mm-mm. Bang mau nanya, Pertamina ONWJ ini di mana bang? Di wilayah mana? Jadi nah, di sini nih. Tadi yang di overview NWJ itu yang di Word yang pernah tak kirimin itu juga ada tuh. Dia itu 70 km dari Jakarta, 5 km dari Sor itu daratan tuh. Tepatnya itu di laut utara Laut Jawa, di wilayah Karawang, Tanjung Sedari. Oke. Terima kasih bang. Oke, ntar tak tunjukin ya kesini mana Wordnya. NWJ. Dia masuknya wilayah Karawang ya, Dek ya? Tanjung Sedari gitu. Aku kirimin apa namanya lokasinya ini nih. Udah susah ya jaringannya ya? Nggak bisa nih. Nah. Oke, ada yang ditanyain lain, Dek? Tanjung Sedari. Kamu coba misalnya kamu pakai di Google Map itu yang apa yang dari satelit itu loh, tulisan gitu. Itu bisa kelihatan itu. Iya bang. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita istirahat dulu ya. Iya bang, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Bang. banyak ya. Ya, terima Kalau ada kasih. yang kurang-kurang bisa sambil jalan. Ya bang. Baik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semoga lancar. Amin. Makasih bang. Terima kasih Selamat bang. tidur bang. Ini nama tanya apa?